Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita kembali disapa oleh kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Mungkin sebagian dari kita memulai hari ini dengan hati yang berat. Ada rencana yang gagal, usaha yang tidak berjalan sesuai harapan, bahkan mungkin situasi keuangan yang menekan. Firman Tuhan hari ini dari Habakuk 3 ayat 17-18 mengajak kita melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Mari kita baca bersama Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sahabat terkasih, ayat ini menggambarkan kondisi terburuk yang bisa dialami seseorang ketika semua sumber pengharapan duniawi lenyap. Namun justru di titik itulah muncul kalimat iman yang paling indah. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sahabat terkasih, Habakuk menulis, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Itu artinya perekonomian jatuh, ladang gagal panen, dan semua hasil bumi yang dulu menjadi sumber kehidupan kini tak menghasilkan apapun. Lalu ia menambahkan, sekalipun ladang-ladang tak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya, bukan hanya hasil bumi yang gagal, bahkan ternak, sumber ekonomi utama zaman itu juga lenyap. Tidak ada kambing, tidak ada domba, tidak ada sapi. Benar-benar bangkrut total. Habakuk menggambarkan kehancuran ekonomi dan sosial yang total loss. Semua yang bisa diandalkan habis. Semua sumber kekuatan lenyap. Tapi luar biasanya, di tengah kondisi seperti itu, Habakuk masih bisa berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Inilah iman yang murni, iman yang tidak bergantung pada keadaan, iman yang tidak berakar pada hasil, tapi pada hubungan dengan Tuhan. Sahabat terkasih, kata sekalipun menjadi kunci ayat ini. Kata itu kecil, tetapi memiliki makna yang luar biasa. Habakuk tidak berkata, kalau semuanya baik, aku bersyukur. Ia berkata, sekalipun semuanya buruk, aku tetap bersukacita. Sahabat terkasih, iman seperti ini bukan muncul karena situasi, tapi karena pengenalan pribadi akan Tuhan yang tidak berubah. Keadaan bisa berubah. Pohon ara bisa gagal berbunga, sapi bisa hilang dari kandang. Tapi Tuhan tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Sahabat terkasih, mari kita jujur. Kita seringkali merasa tenang saat semuanya berjalan baik. Tapi ketika sumber penghasilan berkurang, kesehatan menurun, atau orang-orang yang kita harapkan tidak bisa menolong, disitulah kita belajar. Hanya Tuhan yang benar-benar menjadi sandaran hidup. Habakuk sudah kehilangan segalanya, tapi ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Iman yang tidak tergoncangkan. Kadang Tuhan mengizinkan kita kehilangan semua pegangan, supaya kita sadar bahwa satu-satunya pegangan sejati hanyalah Dia. Sahabat terkasih, kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya, Habakuk sempat marah dan mengeluh kepada Tuhan. Ia berkata, "Mengapa engkau diam, ya Tuhan?" Namun di akhir bab ini, keluhan itu berubah menjadi lagu pujian.
Habakuk akhirnya melihat bahwa meski dunia seolah hancur, Tuhan tetap berdaulat dan Ia tidak pernah berhenti bekerja. Iman sejati lahir bukan di tengah kelimpahan, tetapi di tengah kekurangan yang diajarkan oleh kasih Tuhan. Sahabat terkasih, Habakuk berkata, "Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Mari kita perhatikan. Habakuk tidak bersorak karena keadaan berubah, tetapi karena hatinya menemukan sumber sukacita yang sejati, yaitu Tuhan sendiri. Sukacita sejati bukan berarti tidak ada air mata. Sukacita sejati berarti kita tahu siapa yang memegang kendali hidup kita. Mungkin pagi ini kita merasa seperti ladang yang tidak menghasilkan, atau seperti kandang yang kosong. Namun Tuhan mau berkata, "Aku masih Allah yang setia. Aku masih bekerja di balik kekosonganmu." Sahabat terkasih, pagi ini mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah sukacita kita bergantung pada keadaan atau pada Tuhan? Apakah iman kita masih teguh ketika doa belum dijawab? Ketika semua pernah mengalami musim tidak berbunga, ketika usaha tak berhasil, pekerjaan tertutup, hati patah, atau hubungan retak. Tapi Habakuk mengingatkan kita, iman sejati bukan ketika semuanya baik, melainkan ketika kita tetap berkata, "Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan." Sahabat terkasih, ada 3 langkah hidup seperti Habakuk. Yang pertama, mulailah pagi dengan ucapan syukur, bukan keluhan. Yang kedua, pilih untuk percaya, bukan menyerah. Ketika tidak ada kambing di kandang atau hasil panen mengecewakan, iman tetap berkata, "Aku percaya Tuhan masih pegang kendali." Yang kedua, isi hati dengan pujian, bukan kekhawatiran. Karena pujian membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja dalam hati kita. Sahabat terkasih, Habakuk tidak menunggu keadaan berubah baru bersukacita. Ia memilih bersukacita di tengah kehancuran. Ia tidak menunggu kandang terisi baru bersyukur, tapi memuji Tuhan di kandang yang kosong. Karena ia tahu Tuhan yang setia mampu memulihkan, dan kasih-Nya tidak bergantung pada keadaan. Jadi, sekalipun hari ini tidak ada bunga di ladang, tidak ada buah di pohon, tidak ada ternak di kandang, mari kita ingat, sukacita sejati tidak berasal dari hasil, tapi dari hubungan dengan Tuhan yang hidup. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang setia, pagi ini kami datang kepadamu, mungkin dengan tangan yang kosong dan hati yang lelah. Namun kami ingin belajar dari Habakuk, untuk bersukacita bukan karena keadaan, tapi karena Engkau. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun anggur tidak berbuah, sekalipun kambing domba tidak ada di kandang, kami tetap mau bersorak-sorai di dalam Engkau, Allah yang menyelamatkan kami. Kuatkan kami hari ini untuk berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang dilihat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Jika renungan pagi ini memberkati hatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.